Baik, kita masuk ke contoh-contohnya. Ini contoh sederhana. Kita ambil dari example 1.518. Reaksi ini reaksi kompleks ya. Ada seri tapi combine dengan paralel. Alkin dioksidasi di epoxide, epoxide dioksidasi lagi menjadi CO2 dan H2O. Tapi alkin sendiri ketika reaksi berlangsung oksidasi juga membentuk CO2 dan H2O. Di sini kita diminta untuk merumuskan persamaan lajunya. Ini seri paralel ya. Untuk selectivity dan percent selectivity ya. Untuk epoxide ya, yang ini ya selektivitasnya. Baik, kalau kemudian kita sederhanakan reaksi ini bisa kita teruskan menjadi A plus O. A adalah alkin. Ini ada K1 di sini terbentuk epoxide. Epoxide itu kemudian bereaksi lagi, dekomposisi atau teroksidasi dengan terbentuknya karbon dioksida ya, CD ya, K2. Tetapi reaksi yang pertama tadi juga membentuk karbon dioksida. Jadi ini di sini adalah seri, ke kanannya, ke bawahnya adalah paralel gitu ya. Ada K1, K2, ini ada K3. Baik. Kita lihat di CA per DT-nya bagaimana kita anggap mestinya ini kita asumsinya adalah elementer ya. Ini biar mudah kita taruh sini ya. Biar lebih jelas ya. Ini sorry ya. Kita untuk reaksi yang pertama dulu di CA per DT berarti min DCA per DT nya berarti K1 kali CA dan CO, konsentrasi A dan O, berarti karena ini positif di CA berarti sini minus berkurangnya K1 CA dan CO. Kemudian ke bawah ini juga sama, berarti berkurangnya artinya terbentuknya karbon dioksida berarti minus K3 CA dan CO ya, sama dengan tadi, tapi nyatanya K3. Sekarang yang epoxide yang EP ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini posisinya di tengah epoxide ini ya, epoxide. Maka di sini terbentuknya epoxide itu adalah berarti dipengaruhi oleh K1 ya. K1 Ca dan CO atau bukan C oksigen ya. K1 Ca dan CO, kemudian ke kanannya berarti berkurang, berarti minus K2 C epoxide dan CO. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Kalau bingung silahkan dicermati lagi. Ini reaksi elementer sederhananya. Mana yang terbentuk positif, mana yang berkurang berarti negatif. DC karbon dioksida ini konsentrasi karbon dioksida per dt-nya sama dengan di mana? CD-nya ada 2 di sini ya. Ada di sini, ada juga di sini ya. Maka untuk mulai dulu K2 dulu boleh, K2 dulu berarti terbentuknya CD ini adalah mempengaruhi K2 konsentrasi EP tentu saja dan konsentrasi O dijumlahkan dengan K3, berarti ini adalah konsentrasi Ca dan konsentrasi O ya. Begini penulisan bersamanya ya. Bagaimana dengan selektivitasnya? Selektivitas epoxide ini ada produk sampingnya kanan 1 ya, karbon dioksida. Cuma masalahnya karbon dioksida ini K2 dan K3, sehingga epoxidnya untuk epoxidnya kita ambil dari persamaan yang kedua ini, yaitu K1 CaCO minus K2 CEP dan CO dibagi dengan ini jadinya K2C bawa ke sini saya tuliskan sini ya. Ini
DCEP per dt-nya terus ke sini, bandingkan dengan produk sampingnya, kali 100%. Ya cuma begitu aja ya. Jadi cuma belajar memastikan saudara bisa menuliskan persamaan lajunya ya. Sorry, untuk reaksi yang seri maupun paralel maupun kombinasinya. Baik, kita lanjut lagi untuk contoh berikutnya dari Vogler ini. Vogler, coba kita perhatikan reaksinya seri ini ya. A menjadi B, B menjadi C. Intermediate product adalah B. Konsentrasinya K1 dan K2 ya. Dalam reaktor batch ya. Konsentrasi awalnya 2 molar, K1-nya 0,5, K2-nya 0,2 ya. Baik. Di sini kita diminta membuat plot ya untuk A, B dan C sebagai fungsi waktu. Baik. Ini reaksi seri. Bagaimana kita mendefinisikan CA-nya? Ini CA-nya. Ini sudah kita bahas tadi di part sebelumnya ya. Kita gunakan saja langsung persamaannya. Untuk A berarti CA sama dengan persamaan berapa tadi? Persamaan 13 sama ya. Nah, silakan dicek di slide-nya ya. CA itu sama dengan CA0 E pangkat min K1T. CA0-nya 2, E minus K1-nya tadi 0,5 ya, 0,5 T. Jadilah persamaan 1A ini ya. 1A ini sudah fungsi T jadinya. Oke, ini persamaan persamaan CA-nya. Selain CA, kita juga punya CR. Ini sebagai produk intermediate-nya, atau main produknya susul di sini ya. Untuk CB ini kita gunakan persamaan berapa tadi? C15 itu berapa tadi? Kalau di sini CR ya, di sini CR. Berarti kita gunakan persamaan 15A ataupun 15B ya. 15A atau 15B. Gunakan persamaan 15B, tapi situ R-nya diganti dengan B ya, simbolnya. Jadi CA0 K1 bagi K min 2 min K1. CA0-nya 2, K1 0,5, dimasukkan nilainya, nanti ketemu ini persamaan ini ya. Ini adalah CB-nya, menghitung CB sebagai fungsi waktu. Sekarang CC ada 3 atau ini? Ada ini yang apa namanya? Side product ya, undecided ya. CC-nya kalau di persamaan tadi persamaan 17 ya nggak salah ya. Persamaan 17. Kita cek dulu sebentar. RS S berarti persamaan ini. Ya 17A maupun 17B bisa dipakai ya. 17A maupun 17B. Masukkan datanya, K1-nya, K2-nya, ya K1-nya adalah 0,5, K2-nya 0,2 dan seterusnya, sehingga kita punya CC-nya adalah persamaannya bentuk ini. Ini yang lebih. Nah, jadi teman-teman kita sudah punya persamaan masing-masing untuk CA, CB dan CC ya. Masing-masing fungsi waktu ya, fungsi waktu. Sehingga kalau kemudian kita running dengan berbagai macam T ya, bebas tentunya, bebas ya. Ini saya random saja 0, 3, 6, naiknya 3 terus. Saudara mau buat 1, 2, 3 boleh saja, atau 5, 10 dan seterusnya boleh ya. Silakan. Nanti CA, CB, CC-nya ini bisa dihitung dengan persamaan ini tadi ya. Persamaan 1A, 1B dan 1C. 1A, 1B, 1C. Kemudian diplot ya. Terhitung dengan Excel plotnya, jadilah ini. Sehingga ini A-nya semakin turun, B-nya naik, terbentuk titik maksimal, kemudian dia turun lagi sampai nanti terbentuk produk sampingnya CC. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ini poin ini kan baru menjawab poin A tadi ya, plot ini ya. Untuk berikutnya kita diminta menghitung waktu untuk mengunci reaksi. Jadi ketika B sudah maksimum. Ketika B-nya ini maksimum, berapa T-nya? Nah, gitu. Kalau dari data ini kelihatan ya, ini ya maksimum B itu ya di ini ya 1, ini maksimal ya. Maka terbentuk padi sama dengan 3 ya. Kalau dari tabel itu. Tapi kalau kita menghitung dengan persamaan bisa juga ya.
kita hitung dengan persamaan yang sudah kita turunkan pada part sebelumnya ya. Oke, jadi T maksimal itu sama dengan ln K2 per K1 bagi K2 min K1 ya, dimasukkan ketemu 3,05 jam ya. Ini maksimum, artinya apa? Kalau di atas ini 4 menit dan seterusnya, maka dia akan turun nantinya konsentrasi B-nya ya. Nah, ini kan kelihatan di sini ya kan pada 3 jam nanti sini semakin turun ya, sudah kelihatan di sini ya. Nah, kemudian kita diminta pada saat apa namanya 3 sebentar. Oh, ini T-nya saat 3 jam ini 3,05 ini berapa konsentrasi masing-masing. Nah, masukkan saja, kalau dari tabel ini sudah kelihatan ya, kira-kira segini ya. Kalau 3 ya 0,446, 1,086, 0,468 gitu ya. Masukkan ke situ atau dihitung dengan ini, dengan rumus tadi. CA-nya masuk, T-nya masuk 30,5, CB-nya masukkan, nanti ketemu T-nya dimasukkan 30,5, ya, ketemu masing-masing. Ini adalah konsentrasi saat B maksimal ya. B-nya 1,086 ya, di sini. Oke, kemudian ini konsentrasi saat B maksimal. Selectivity-nya berapa saat T sama dengan 3? Selectivity-nya ya B-nya berapa dibanding dengan C-nya. B-nya tadi berapa? B-nya adalah 1,086, kemudian C-nya adalah berapa? 0,479 atau 2,2 ya. Kemudian yield-nya berapa? Yield-nya ya ini berat utamanya adalah B, konsentrasinya 1,086 dibagi CA min CA0 ya, ketemu 0,694. Demikian teman-teman untuk apa namanya contoh. Oh, ini masih ada satu lagi ya. Oke, saya kira kita bahasan aja ya di part berikutnya. Ini kalau terlalu lama durasinya kurang, tapi ya nanggung sih tinggal dikit lagi ya. Kita langsungkan saja biar karena dikit lagi soalnya ini. Nah, untuk ini ada apa namanya pengembangan sedikit ya. Kalau kemudian K-nya sama dengan 2K1, K1 2 kali K2 pada contoh sebelumnya itu, berapakah CB maksimalnya? Kalau tadi kan K1-nya 0,5, K2-nya 0,2 ya. Sekarang kalau K1-nya 2 kali K2, bagaimana? Berapa CB maksimalnya? CB maksimal bisa gunakan dengan persamaan tadi ya, persamaan CB maksimal itu berapa? 15 ya, 15 atau 17 tadi? 18 ya. CB maksimal dengan persamaan berapa coba? CB maksimal. Ah, ini ya. Ini T-nya, ini B-nya maksudnya ya. Dengan persamaan 19B ya. Dengan persamaan 19B ini, yang ini, yang bawah ini ya. Nah, kelihatan mungkin ya. Nah, ini yang persamaan ini digunakan CR maksimalnya atau CB maksimal di dalam case soal tadi ya. CB maksimalnya sama dengan K1 per K2-nya. K1-nya adalah 2 kali K2, maka di sini 2 pangkat ya. Pangkat masukkan 2. Ini K1-nya 2K2. 2K2. Ini mestinya K1-nya. Oke. Bentar ini. Betulkan, nanti lupa ini. Ini K1 ya. Oke, ini K1, ikuti yang sebelah sini ya. Sorry ya. Ini mestinya K1 ya. Ini editnya.
K1, jadi bukan K2 dikurangi K2, K2 kurangi K1. Bentar. Ini lagi error. K2. Oke, K2 dikurangi K1, tumpukan sini aja ya. Nah, ya, K2 min K1. Oke, nanti ketemunya adalah 0,05. Baik, yang terakhir teman-teman, silahkan nanti disimak ulang jika memang ada kesulitan ya. Tapi ini sederhana saja ini ya, tidak sulit saya pilar untuk topik ini ya. Jadi reaksinya masih sama, A menjadi L menjadi S, kemudian adalah ini sebagai produk utamanya, intermediate-nya. Datanya sudah ada, ini datanya mula-mulanya 1 mol ya, CA-nya, yang lainnya 00 ya. Ini perkembangan pengampatannya ya. Nah, kemudian kalau kita plot, sebelum kita plot ya, kalau kita lihat data ini, terlihat R maksimal, yaitu R intermediate R-nya ini maksimal pada 0,715 nih ya. Nah, di sini yang ini 0,71, 0,11 ya. Ini. Jadi kita bisa tuliskan CR maksimal 0,715 itu terjadi kapan? Ketika T-nya 2,23 gitu ya. Sehingga kalau kemudian kita plot ya nanti ketemunya sama saja. Kita plot biar kelihatan profilnya. Kemudian CR per CA0-nya ya, masuk ke persamaan tadi 19 tadi ya, 19 pi ya. K1 per K2 pangkat K2 bagi K2 min K1. Masukkan CR max-nya adalah 0,715, CA0-nya 1 ya, CA0-nya 1. K1 per K2 pangkat K2 min K2 min K1. Nah, ini 1A ya. Kemudian T maksimalnya terjadi pada berapa tadi? T maksimalnya pada 2,23. Sehingga kita akan punya persamaan yaitu 0,715 K1 per K2 pangkat K2 min K2 min 1 sama 1A dan 1B. Kita selesaikan ya. Selesaikan substitusi atau bisa dengan simultan dengan solver juga bisa. Ketemu K1-nya 0,1, K2-nya 0,15. Demikian teman-teman untuk reaksi multiple ya, silahkan dicermati contoh-contoh ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum silahkan nanti diputar ulang dan mudah-mudahan bisa membantu persiapan ujian kemarin dan mudah-mudahan juga semuanya bisa menyelesaikan ujian dengan sebaik-baiknya ya. Sukses semua, jaga diri baik-baik, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Thank you for your time. Let's go. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.